Mina, kali ini proyek drama yang dibawakan bertema anak sekolahan dulu ya. Dramanya berjudul Seishun Cinderella. Kurang lebih ceritanya kayak gini. Sion dulu pernah nembak cowok yang dia suka, namanya Hasegawa. Tapi malah ditolak mentah-mentah cuma gara-gara penampilannya. Sejak hari itu, dia berubah total jadi pendiam, nutup diri dari cinta. Sampai akhirnya tumbuh jadi konsultan kecantikan sukses. Tapi luka lama itu nggak pernah hilang. Suatu malam, foto masa SMA-nya tiba-tiba bersinar dan bam, Sion kebawa balik ke tahun ke-2010. Bedanya, kali ini dia bukan Sion yang cupu lagi. Dengan penampilan baru dan rasa percaya diri yang beda, Sion siap ngadepin masa lalunya. Tapi ketika dia ketemu lagi sama Hasegawa, semuanya jadi nggak semudah itu. Kira-kira dia pengen balas dendam, pengen benerin semuanya, atau mungkin masih ada rasa yang belum benar-benar hilang. Daripada penasaran, mending kita langsung ke episode 1. Kisah kita dibuka dengan suasana yang sangat tegang. Waktu menunjukkan tanggal 25 November tahun 2010, kita melihat seorang gadis SMA bernama Sion duduk di kamar sambil memegang foto SMA-nya bersama teman-temannya. Dan seseorang di belakangnya yang tidak terlihat jelas karena pantulan cahaya. Seseorang itu bernama Hasegawa, laki-laki yang sudah lama ia taksir. Niat hati ingin mengungkapkan perasaannya pada Hasegawa. Sion berlatih terlebih dahulu sebelum bertemu langsung. Hasegawa-kun, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, ucapnya gugup. Setelah jeda panjang, Sion berusaha keras melanjutkan. Kata-katanya tertahan lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Untuk waktu yang lama, sudah lama sekali, ia kembali menyebut nama itu, tentang Hasegawa-kun. Pokoknya, ucapannya nggak pernah beres, saking gugupnya. Namun dia tetap menekadkan diri untuk berani dan berangkat sekolah pagi itu. Ayahnya heran melihat Sion yang rapi dan tidak kesiangan. Ia memuji anaknya, sementara Sion menjawab seadanya lalu berpamitan. Ibunya menyusul sambil membawa bekal makan siang. Sion berterima kasih dan berangkat. Ayahnya menatap istrinya bingung. Ada apa dengan putri kita hari ini? Di perjalanan menuju sekolah, Sion masih latihan dan meyakinkan diri untuk berani saat itu. Teman dekat Sion yang ceria, Mitsuki, datang menyapa. Namun Sion tak berani cerita kalau sebenarnya ia mau mengungkapkan perasaannya. Adegan berganti. Sion sedang menunggu Hasegawa datang. Dalam hati, ia terus merenung dan menguatkan dirinya. Saat Hasegawa muncul dan bertanya ada apa, Sion mencoba bicara. Terima kasih sudah datang sejauh ini hari ini, katanya panik. Sadar salah ucap, ia menarik napas, lalu melanjutkan dengan tulus. Tentang Hasegawa, aku menyukaimu. Namun jawaban Hasegawa sungguh menghancurkan. Dengan nada dingin ia berkata, kamu tahu, sebelum kamu mengajakku berkencan, perbaiki dulu penampilanmu. Kata-kata itu menyayat hati Sion. Hancurlah cinta pertamanya dan pengakuan pertama dalam hidupnya. Bagi Sion, masa SMA seolah berakhir di situ dengan patah hati. Setahun berlalu, Sion mengurung diri di rumah. Bahkan setelah kuliah, ia tetap menutup diri selama bertahun-tahun. 5 tahun kemudian, Sion memutuskan mengubah penampilannya karena berpikir ia bisa melupakan masa lalu dengan berdandan. Ia mulai belajar memakai foundation, eyeshadow, dan lipstick. Semakin lama, ia makin menikmati dunia makeup. Waktu berlalu, dan Sion yang kini dewasa berubah total. Tahun 2022, 12 tahun setelah patah hatinya, Sion kini bekerja sebagai konsultan kecantikan. Ia menjelaskan tren kosmetik terbaru pada pelanggan dengan penuh percaya diri tentang warna, tekstur, hingga teknik makeup 3 dimensi. Pelanggan puas, Sion pun bahagia dengan pekerjaannya. Namun, satu hal tak berubah. Ia menutup diri dari cinta. Aku tidak butuh pacar, ujarnya. Cinta bukan untukku. Mitsuki, sahabat lamanya, datang dan langsung menggoda. Ia heran bagaimana mungkin Sion yang secantik dan sesibuk ini tidak punya pacar di usia 29 tahun. Mitsuki lalu menyebut nama yang sudah lama tak diucapkan. Hasegawa kan? Sion menyangkal. Tapi Mitsuki menasihatinya. Lupakan masa lalu itu Sion. Buka hatimu lagi. Sion tak ingin membahasnya. Hanya bilang, tolong, jangan bahas itu lagi. Mitsuki pun mengalah. Lalu bilang akan mengirim lokasi tempat mereka bertemu malam nanti saat sendirian. Sion mengingat alasan kenapa dulu ia menyukai Hasegawa. Dulu, saat ia dipaksa membantu membersihkan kelas oleh Masumoto, Hasegawa datang dan membelanya. Ia menegur Masumoto dan menyuruh Sion pulang duluan. Sejak saat itu, Sion mulai memperhatikan Hasegawa. Tapi kenangan manis itu berhenti di hari pengakuan cinta yang menyakitkan.
Malam tiba, Sion datang ke lokasi yang dikirim Mitsuki. Ternyata itu pesta perjodohan. Sion panik, tapi Mitsuki menenangkannya. Santai aja, nikmatin dulu. Seorang pria bernama Saeki mendekati Sion. Ia memuji Sion yang terlihat profesional sebagai konsultan kecantikan. Percakapan mereka mengalir, dan Mitsuki senang melihat Sion tampak terbuka. Saat acara selesai, Saeki meminta nomor kontak Sion. Sion yang tidak enakan akhirnya memberikan. Tak lama, teman Saeki datang dan berbicara dengan nada merendahkan tentang kauru gadis lain di pesta itu. Lihat deh, minimal dandan dikit lah. Kalau nggak cantik, ya setidaknya berpakaian rapi. Orang jelek tuh harus tahu tempatnya. Kata-kata itu menusuk hati Sion. Sama persis seperti yang pernah ia dengar dari Hasegawa 12 tahun lalu. Tanpa sadar, Sion membela diri seolah membela dirinya yang dulu. Kenapa sih? Orang yang tidak cantik tidak boleh jatuh cinta? Apa salahnya mencoba? Ia marah. Emosinya meluap. Mitsuki berusaha menenangkannya. Tapi Sion sudah panik dan akhirnya pergi. Mitsuki mengejarnya. Kenapa, Sion? Sion, kenapa kamu terus menutup hati cuma karena masa lalu? Sion menangis. Aku takut. Aku nggak mau merasakan sakit itu lagi. Tidak semua orang bisa jatuh cinta semudah kamu, Mitsuki. Ia sadar. Selama ini, yang ia ubah hanya penampilan bukan hatinya. Waktunya berhenti sejak hari ia patah hati. Sion pulang sendiri. Di rumah, ia menangis. Telepon dari Mitsuki tak diangkat. Tasnya dilempar ke dinding. Dan membuat foto masa SMA-nya terjatuh. Sion menatapnya sambil menangis, lalu merobeknya. Namun saat robekan itu terjadi, cahaya terang keluar dari foto tersebut. Tiba-tiba, Sion terlempar ke dunia lain ke masa lalu. Bersama semua kenangan lamanya. Klik, cahaya blitz kamera mengenai matanya. Sion terkejut. Tunggu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ia kini berdiri bersama Mitsuki memakai seragam SMA, tepat saat foto itu diambil dulu. Ini apa? Cosplay? Pikirnya. Panik. Atau mimpi. Tapi semuanya terasa nyata. Lalu, ada Hasegawa juga di sana. Mitsuki menyarankan mereka bertukar nomor lewat ponsel lipat dengan inframerah. Sion mengeluh. Ya ampun, kuno banget. Ia pun terbangun di kamarnya. Tapi saat bercermin, wajahnya adalah wajah SMA-nya dulu. Ibunya memanggil dari luar kamar, menyuruhnya bersiap karena akan terlambat sekolah. Sion kaget melihat ibunya begitu muda. Di sekolah, Sion tampil dengan riasan dan lensa kontak ibunya. Siswa-siswa lain berbisik memuji. Cantik banget, itu siapa? Namun saat masuk kelas, semua murid bingung mereka tidak mengenalinya. Mitsuki menghampiri, kamu salah kelas deh. Tapi Hasegawa berkata, itu Sion. Semua terkejut, lalu memuji Sion yang terlihat berbeda. Mitsuki bertanya, kok kamu tahu? Hasegawa tersenyum. Karena dia tetap Sion. Meskipun bergaya aneh, wajahnya tetap menggemaskan. Sion kebingungan. Ia mencoba memastikan apakah ini mimpi. Ia menguji panca inderanya satu persatu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, semua terasa nyata. Saat hendak menguji sentuhan, Sion hampir terjatuh. Dan Hasegawa menangkapnya. Sion memegang tangan Hasegawa dan bergumam, tidak mungkin mimpi bisa senyata ini. Hasegawa mencubit pipinya. Ini bukan mimpi, ini kenyataan, katanya. Sion panik. Iya, sadar. Ini tahun 2010. Ponsel lipat, jaringan 3G semuanya sesuai. Jadi, aku melakukan perjalanan waktu. Sion menatap Hasegawa tak percaya, lalu berteriak frustasi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah Sion mengubah masa depannya? Nantikan kelanjutannya.